Israf itu berani di awal, takut di belakang. Berteriak Allah Akbar, Allah Akbar. Berat banget. Ada belakang. Israf itu namanya. Itu disebut Israf. Suara besar, tapi ciut hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil muhassam bi Muhammad wa anqasna min sulmatil jahli wa tayaji. Alhamdulillah alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونورك جار ومددك الجليل واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء ومحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, di Ahad malam ini kembali kita mengkaji kitab karangan Imam Asy-Syafi'i yang berjudul kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim. Kelanjutan pembahasan kita kemarin sudah sampai hakikat ilmu. Ya, hakikat ilmu, di mana di dalam kitab ini dijelaskan wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwa jawdi wal akhlaq wal jabili wal jaruri wat takbir wa tasbih wal fidani wal ishfi wal asri wal ghairiha. Di kitab ini setiap orang Islam itu, arti dari kitab ini, setiap orang Islam itu wajib mempelajari ilmu, wajib. Jadi kalau dikatakan di sini fi syairil akhlaq, kau ambil itu ilmu tanpa akhlak juga percuma. Hanya kita itu gunanya para ulama, para sufi mengajarkan kita tidak usah terburu-buru dulu untuk menuntut ilmu, belajar untuk duduk adab. Ulama ini berpesan belajar untuk duduk adab. Sebab siapa saja di antara kita yang berambisi menuntut ilmu sampai lupa belajar adab, akan timbul kesombongan. Merasa dirinya hebat, banyak ilmu, tidak mau belajar adab, tidak mau sopan santun, itu sudah hilang karena merasa ilmunya sudah. Nah, ilmu tanpa adab maka ibaratkan panci tanpa air. Diibaratkan panci tanpa air, ada pancinya. Kalau dibakar itu panci tanpa air, bau hangus tidak? Ada bau hangus. Bau hangus itu tidak enak dibau. Biar pancinya mahal, biar pancinya terbuat apa, kalau tidak ada isinya itu panci, maka buat hasil tak berguna. Hanya di sini dikatakan lagi, kalau orang yang berilmu betul-betul, ada orang ini orang berilmu betul-betul, maka watak murah hatinya itu baik, wataknya baik, tidak kikir. Kalau bahasa Makassarnya sekik, tidak kikir dan tidak penakut. Kalau orang berilmu itu tidak penakut, berani. Coba-coba ada yang ganggu siapa, kalau dia mengganggu agamanya, berani dia.
Kenapa? Karena orang berilmu hanya takut la haula wala dari takut itu. Jadi jangan kita lihat heran kalau kita lihat para pejuang Islam tidak ada takutnya mau hijab. Karena mulai dari Imam Hasan Hussein itu semua dibunuh, dipotong lehernya. Mulai itu mulai wattabi'ina wal ulama wal amilin itu semua. Imam Syafi'i bagaimana matinya, bagaimana Imam Hambali matinya, bagaimana sahabat mati, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mati, bagaimana Umar bin Khattab matinya, bagaimana. Jadi jangan heran kalau sekarang ulama yang jujur ditangkap-tangkapi. Tidak takut kalau ulama-ulama yang jujur ditangkap-tangkapi, tidak takut. Tidak takut mereka. Kenapa? Karena dia takut hanya kepada Allah. Beda yang ikut-ikutan berani begitu dengan suara letu sampai bakar lari. Tak ada. Jadi kalau kita mau melihat perjuangan para habaib di sana, baik itu Habib Rizik atau Habib Barat, perjuangannya itu, kalau mereka semua tidak ada ini, mau jadi apa bangsa ini? Ada lagi mereka masih banyak orang berani. Bagaimana kalau tidak ada? Ada lagi mereka masih banyak orang berani. Jangan kita hina mereka. Nah, bukan tugas kita menghina dia. Kalau tidak cocok dengan dakwahnya mereka, diam ya. Biarkan dia berjuang. Tak usah caci dia, tak usah maki dia. Lembutkan hati. Kalau orang berilmu tahu, oh ini orang. Ya ikut. Kalau kita tidak bisa jadi habaib, jadi pengikut habaib bisa. Kalau kita tidak bisa jadi ulama, jadi pengikut ulama. Tidak bisa jadi kiai, jadi pengikut kiai. Kalau tidak cocok sama kiai di sini, pindah. Jangan hujat dia, jangan caci dia, jangan maki dia, jangan benci dia. Karena bukan tugas kita. Dia juga punya ilmu. Begitu. Lalu dikatakan di sini, fa innal kibra wal bukhla wal jubna. Di dalam kitab ini juga dikatakan sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau ada orang kikir, hukum haram. Kalau ada orang sombong, hukumnya haram. Kalau ada orang penakut, hukumnya haram. Kalau ada orang takut, israf. Israf itu berani di awal, takut di belakang. Berteriak, Allah Akbar, Allah Akbar. Berat terbakar. Ada belakang. Israf itu namanya. Itu disebut israf. Suara besar, tapi ciut hatinya. Nah, alhamdulillah, baru-baru ini kita lihat ada orang yang berilmu. Baru-baru ini ada orang yang berilmu, sekolahnya tinggi sekali. Bahkan dia MA, pakai prof di depannya. Prof, doktor, Fulan bin Fulan, SH, MH, TTP, banyak lagi. Ada lagi 7 gelar di belakangnya setelah nama. Jadi di pertamanya itu doktor, profesor, Fulan bin Fulan, baru gelarnya, gelarnya. Orang hebat ini, orang hebat. Tapi meremehkan tentang perkumpulan pengajian. Banyak gelarnya, tapi dia meremehkan perkumpulan pengajian. Dia remehkan. Itu apa itu orang ikut pengajian? Ya. Apa gunanya kita ikut pengajian? Lebih bagus kita nongkrong daripada ikut pengajian. Kau bilang orang ikut pengajian itu mulai dari rumahnya sampai sini menuju ke rumahnya. Semua yang melekat, debu-debu yang melekat di tubuhnya itu menjadi suci semua. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab, tidak ada satupun orang yang berilmu keluar dari rumahnya menuju ke tempat ilmunya lalu dia pulang meninggalkan ilmunya itu, melainkan Allah menggugurkan semua dosa-dosa. Allah menghapuskan semua dosa-dosa. Makanya perbaiki hati kita, memperbaiki hati untuk tidak kikir, untuk tidak sombong, untuk tidak israf, untuk tidak. Kenapa? Karena sifat-sifat ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Lalu dilanjutkan di dalam kitab ini, wala yumkinu taharrusu. Taharrusu di sini anha illa. Orang tinggi sekolahnya
belajar adab. Ahar artinya hancur, hangus seperti panci yang tidak ada air, seperti panci dengan jenis apa itu ada air yang tidak, panci yang tidak berair. Jadi kalau ada orang semakin tinggi ilmunya lalu ucapannya dia tidak bisa jaga, tidak usah benci dia, tinggalkan. Jangan caci, bukan tugasmu mencaci, tinggalkan. Jangan hina, tinggalkan. Jangan ini, jangan ini. Itu tadi banyaknya gelarnya itu sampai mengatakan untuk apa kau ikut pengajian. Yang kedua ada lagi orang tinggi pangkatnya, wakil gubernur, terjadi di Jawa Barat. Ya kan? Dalam bahasanya, saya bersumpah akan menginjak Al-Quran. Bersumpah untuk menginjak. Ujung-ujungnya semua minta maaf. Sama siapa kau minta maaf? Sama manusia. Tidak diterima maafmu sama manusia karena Al-Quran apa ini? Saya baku musuh sama si A. Saya baku musuh sama si A. Lalu saya minta sama Allah, ya Allah ampunkan saya karena saya sudah berdosa sama si A. Allah terima doa saya atau tidak? Tidak ada urusannya Allah. Allah tidak ikut campur antara urusan minan nas, antara manusia dengan manusia perbaiki. Ini bulan Sa'ban, bulan Sa'ban, bulannya Nabi Muhammad. Dimana nanti lagi sedikit lagi, sekitar 2 minggu lagi kita masuk bulan suci Ramadan, bulannya umat dari Nabi Muhammad. Kalau masih ada konflik-konflik sekarang, musuh-musuh sekarang, ada musuh-musuhan, ada konflik-konflik, ada apa namanya permasalahan, perbaiki. Karena bulan Ramadan ini sedikit lagi, jangan sampai puasa, sholat, witir, sholat tarawih, sedekah, buka puasa, apanya habis seperti panci yang tidak ada airnya, seperti panci yang tidak ada airnya. Nah, anggap nih dirinya dia masak, nah anggap nih dirinya banyak sembahyangnya tapi hangus, nah anggap dirinya banyak zikirnya tapi hangus, nah anggap dirinya banyak zikirnya, wiridnya, hisibnya, sedekahnya, infaknya, sudah habis, sudah diurut, tapi itu semua hangus. Kenapa? Karena banyak persoalan yang dia remehkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai saya bahas 3 ayat saja ya. Nanti kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Kalau baca kitab itu jangan terlalu lama, nanti tidak bisa di-save. Namanya bikin singkat-singkat saja. Wa kada saffa sayyiduna al-imam al-ajlu syahid al-nashir lilladina abu ghatim kitaban fil akhlaq. Di dalam kitab ini dikatakan Abdul Qasim benar-benar dalam menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Ini Abu Qasim, dia buat kitab, isi kitabnya cuma akhlak. Isi kitabnya Abu Qasim ini tidak membahas tentang ilmu, melainkan dia hanya membahas tentang adab, akhlak. Cara minum yang benar bagaimana? Ya, cara minum yang benar bagaimana? Cara makan yang benar bagaimana? Masuk kamar mandi bagaimana? Bukan doanya yang dia masukkan di dalam kita, caranya. Jadi kalau kita berbicara cara berarti itu cerita akhlak. Kalau kita cara yang menjalankan, menggunakan itu ilmunya. Sholat, bagaimana caranya sholat pakai akhlak? Sholat pakai akhlak itu tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali Allah. Ya. Kalau mau direkam semua tadi isi hati kita pada saat sholat, ada semua di situ kita pikirkan. Kalau pada saat kita sholat tadi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kita sudah ingat urusan dunia di mana. Belum baca Al-Fatihah. Dan kalau mau dicatat semua tadi itu direkam, sayangnya tidak ada perekam yang bisa merekam isi hati. Hanya Allah yang tahu isi hati kita semua. Tidak ada perekam. Kalau direkam, apa kita pikir? Pikir mau pulang kampung, pikir jam berapa suami itu pulang sebentar, pikir mau bawa anaknya, pikir sebentar nanti mau minggu tenangnya di mana.
Ada lagi orang yang bicara minggu terakhir, memang yang mau mati. Ya. Minggu terakhir, minggu ini, minggu itu, tidak ada ini. Ahlak, jaga ke ahlak. Minum saja sudah diatur dalam Al-Quran. Minum dianjurkan untuk duduk, pakai tangan. Banyak nih tuan minum, dianjur berdiri, minum, pegang gelasnya. Tidak boleh memegang gelas seperti ini. Kalau kita mau belajar akhlak, tapi kalau belajar orang kehausan, dua tangan dari biasa pegang. Kalau kita bercerita haus, orang minum. Nabi Muhammad tidak pernah menggenggam tangannya seperti ini. Nabi Muhammad memegang cangkir 3. Begitupun juga Nabi Muhammad kalau makan tidak pernah pakai 5 jari. 3 jari. Nabi Muhammad kalau makan pakai 3 jari. Beda kalau kita dijampu semua. Beda. Digenggam semua itu pakai 5-5. Beda. Kenapa? Supaya cepat habis. Kenapa Rasulullah suka pakai 3-3? Sudah berbuka puasa, diambil air, diambil 3 kurma. Sudah itu sholat. Bedanya kita kalau buka puasa langsung angkat nasi yang berat-berat, akhirnya tidak sampai maghrib. Jadi sholat maghrib. Beda. Jadi kalau kita mau ikuti semua apa yang dibikin Nabi, tidak mampu kita. Tidak mampu. Pakai yang umum saja. Minum pakai tangan kanan, minum dalam keadaan duduk. Minumnya Nabi itu 3 teguk. Tegukan pertama membaca basmalah. Setelah dia itu membaca basmalah baru dia minum, baru alhamdulillah. Tegukan kedua baca lagi basmalah. Sudah itu dia bilang, sudah dia baca basmalah dia minum lagi, baru dia alhamdulillah. Begitu lagi sebetulnya. Beda kita. Habis bisa bercerek, orang bilang alhamdulillah. Di kalau ada cerek, kalau orang kehausan sambil alhamdulillah terbang. Minumnya lagi berdiri. Nah, ini adab. As-Sayyid Al-Imam yang agung yang wafat dalam keadaan syahid, Nasiruddin Abdul Khatim benar-benar tidak pernah menyuruh orang untuk mencari ilmu, melainkan dia menyuruh seseorang untuk mempelajari adab, cara berjalan di depan orang tua bagaimana, cara lewat di depan orang tua bagaimana, cara salaman sama orang tua bagaimana, cara berbincang sama orang tua yang lebih di atas kita bagaimana, cara duduk di depan orang tua bagaimana, cara meninggalkan orang tua bagaimana. Ini semua ada. Makanya Bugis Makassar selalu saya ada 3 kata dari Bugis Makassar selalu saya lakukan. Sipakan tahu, sipakan lebih, sipakan ini. Intinya ini. Mungkin pulang bawa panci gosong. Ya. Kita dari rumah isi air. Ini ember tak ceritanya sudah full. Dari rumah menuju ke sini sudah full. Dari sini pulang tidak tahu. Kalau ada bocor, sampai di rumah kita lihat airnya tidak ada hancur. Mau dibilang tadi, jaga. Bila diambil sama ini sudah banyak tanda-tanda sudah diambil sama. Banyak. Ya, berlomba-lomba orang untuk mengisi perutnya dengan cara yang tidak halal. Mengisi perut dengan cara yang tidak halal. Sekarang kalau kita mengisi perut dengan tidak halal, kita sholat, kita berdoa, diterima doanya atau tidak? Karena di dalam perut ini ada yang tidak baik. Jadi jangan protes kalau doanya tidak diterima. Jangan mengeluh kalau ada doa yang tidak diterima sama Allah. Tidak ada satupun orang yang berdoa tidak diterima doanya. Cuma dilihat itu Allah, oh ini baru-baru makan aneh yang tidak baik. Oh ini bajunya pakai uang haram, baru pergi sembahyang, baru berdoa ya Allah ampunkan dosaku, baru bajunya baju haram. Pecinya peci haram. Yang dia beli semua itu uang haram.
Bagaimana caranya doanya bisa diterima? Hah? Banyak orang menuntut mau sholat khusyuk. Banyak orang minta Habib, bagaimana caranya orang bisa sholat khusyuk? Tidak dipikirkan ini, tidak dipikirkan itu. Banyak caranya untuk orang mencapai kekhusyukan, bukan hanya sholat berdiri di sini saja. Mulai dari wudu diperhatikan sampai menuju di sini diperhatikan. Mulai sebelum wudu kita masuk di masjid, adakah makanan yang haram? Kita perhatikan masuk dari masjid. Tadi saya makan siang, buahnya halal atau haram? Yang tahu siapa? Allah. Tahu selesai. Masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada itu nasinya kalian ikannya di sini pakai uang haram, pergi wudu, berkumur-kumur dia cuci. Kira-kira kalau kita sudah kumur-kumur, yang hilang ini bekas makanan, tapi di dalam perut ini nanti satu hari baru keluar di kamar mandi. Apapun yang kita makan, mau cumi-cumi, kepiting, daging, sapi, apapun, steak, apa stok, apa semua yang kita makan, warnanya kuning di keluar. Kuning semua keluar. Tidak ada macam-macam yang keluar, warna ini, warna ini, warna ini. Makanya hati-hati kalau kita belajar di ilmu. Makanya ada majelis ilmu di sini, ambil yang kita bisa gunakan, tak usah terlalu banyak bicara agama yang kita. Kalau bagian ekonomi jangan berani bicara agama, bagian agama dan juga bicara untuk ekonomi, ada haknya masing-masing. Terakhir, dalam kitab ini adapun mempelajari hal yang dikerjakan pada saat tertentu, makanya hukum kifayah. Ada orang meninggal, misalnya orang meninggal ini, kalau dalam satu daerah tidak ada yang urus, berdosa tidak dalam satu tempat itu? Berdosa, karena hukum orang yang meninggal kita rawat itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang tangani di situ, maka bergugurlah dosa-dosa yang ada lainnya. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah ini begini Bu, pelajari semua. Alhamdulillah. Kalau urusan-urusan mau bertobat, banyak ingat mati saja. Banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kalau orang banyak ingat mati, tidak ada yang pernah pikir ingat mati. Orang di benaknya hanya mati. Jangan takut mati. Tidak boleh kita takut mati. Tidak boleh juga mau mati. Tidak boleh juga cari mati. Jangan takut mati, jangan cari mati, jangan mau mati. Ya, ini. Jangan cari mati, jangan mau mati, jangan takut mati. Tambah lagi satu, hiduplah untuk mati. Kita hidup semua pasti mati. Tidak ada yang lolos. Ulang-ulang saya sampaikan, berapa kali malaikat maut datang menghampiri kita dalam sehari? 70 kali. Apa kita? 70 kali malaikat maut datang setiap hari di rumah. 70 dikali 24 jam. Berapa? Ada yang tinggi kali kalian? 70 bagi 24. Oh yang kali-kali dia bisa. Saya kalau ya berarti kurang lebih 3 biji-biji. Ya kalau di dalam kitab tidak dihitung kali seperti itu. Imam Hambali membahas malaikat maut 70 kali datang itu dalam sehari, berarti sekitar 20 detik dalam sehari dia datang. 20 detik. 20 detik datang, 20 detik datang, 20 detik datang. Datang pergi apa? Pergi Nadia. Yang belum tobat
jam lagi, kau 1 minggu lagi, kau 40 hari lagi. Makanya kalau mati itu ada tanda-tandanya, tidak langsung orang mati. Ada tanda-tanda kematian di dalam kitab itu. 40 hari, 40 malam sebelum datang hari kematian itu sudah banyak tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Banyak bicaranya, nadia neneknya, waktu menikah, nadia mamanya, nadia tidak bicara, ini ngawur, ini apa, tanda-tanda. Mari kita jaga ilmu kita dengan apa? Dengan menjaga akhlak kita. Sehebat apapun ilmu kita, kalau tidak berakhlak, maka Allah tidak akan menyenangi orang yang mempunyai ilmu tinggi lalu dia tidak berakhlak. Sebab mempelajari ilmu hanya 20 tahun dan mempelajari akhlak 30 tahun. Itu sudah sepakat ulama. Jadi untuk mempelajari akhlak itu cukup 20 tahun, mempelajari akhlak 30 tahun. Jadi bedanya ilmu sama akhlak itu 10 tahun. Itu perbedaannya. Jadi kalau belajar di 20 tahun baru belajar di akhlak 1 tahun, tidak cukup. Akhlak yang biasa-biasa saja kita hadapi, akhlak yang umum saja. Jadi ta'lim muta'allim ini kitab yang paling sering dipakai di seluruh pondok-pondok pesantren. Jadi kitab ta'lim muta'allim ini sering dipakai. Mau di mana, bukan hanya di Indonesia saja kitab ini dipakai. Karena kitab ini dikarang oleh Imam Syafi'i, lalu diperbaharui oleh Imam An-Nawawi, seterusnya diperbaharui. Yang diperbaharui bukan isinya, sampulnya, tulisannya, apanya. Yang tadinya dari kitab gundul diterjemahkan dan disahihkan, disyarahkan, diapakan terus. Jadi untuk mempersingkat pertemuan kita, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menjaga akhlak kita. Semoga ilmu dan akhlak ini bersinergi, berkolaborasi. Jadi ilmu dan akhlak berkolaborasi, tidak boleh terpisah. Kalau ini terlepas dari kolaborasi, maka orangnya sudah bukan lagi jalan di jalan yang lurus, tapi jalan ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak tahu kemana saja. Itulah yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hasa min fadli wa hasbunallahi wa ni'mal wakil wa ni'mal maulana wa ni'mal nazir wa ni'mal maulana wa ni'mal nazir. Allahumma ya aziz ya jabbar ya mutakhabbir, Allahumma ya kafir bala'ik min al-bala wa qabla nusuli min as-sama. Ya Allah 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 ila hadrati walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin.